warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, di sini saya dari kelas 41. Perkenalkan, nama saya Alfiatun Nur Fitria dengan NIM akhir 091. Di sini saya akan menjawab soal UTS yang dimana yang ditugaskan oleh pengampu mata kuliah ini. Ada 5 soal. Yang pertama yaitu pandemi COVID-19 telah mempercepat penggunaan perangkat teknologi atau digital dalam proses pendidikan. Menurut Anda, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran? Dampak teknologi baru itu pada sekolah, belajar, dan pembelajaran pada saat pandemi COVID-19 itu mungkin mempercepat penggunaan teknologi dalam pendidikan, yang dimana memperkenalkan berbagai dampak signifikan. Teknologi ini yang memungkinkan pembelajaran jarak jauh melalui platform seperti Zoom, Google Classroom, dan aplikasi edukasi lainnya. Dan dampaknya, siswa itu dapat belajar secara fleksibel. Namun hal ini juga menghadirkan tantangan seperti kesenjangan akses bagi siswa di daerah terpencil atau dengan keterbatasan perangkat internet. Dan juga teknologi ini memperkaya metode pembelajaran dengan akses sumber daya digital dan pembelajaran berbasis proyek yang interaktif, memotivasi siswa untuk lebih mandiri. Untuk soal nomor 2 yaitu teknologi juga telah membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Coba Anda jelaskan perubahan apa saja yang terjadi dalam dunia kerja dan bagaimana cara Anda mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Menurut saya itu perubahan dalam dunia kerja dan persiapan untuk menghadapinya yaitu adaptasi cepat terhadap teknologi digital dan keterampilan berbasis berbasis data di era sekarang, yang dimana banyak pekerjaan kini telah beralih ke modern, hybrid, dan remote, serta meningkatnya peran kecerdasan manusia itu buatan dan otomatisasi yang merubah beberapa fungsi manual. Dan untuk menghadapi perubahan ini, saya mempersiapkan diri dengan meningkatkan keterampilan teknis seperti data analisis dan coding, dan juga serta keterampilan soft skill seperti kolaborasi jarak jauh dan manajemen waktu untuk tetap relevan di era digital ini. Untuk soal yang nomor 3 yaitu menghadapi tantangan kehidupan di abad 21, diperlukan keterampilan atau skill yang penting Anda miliki. Jelaskan keterampilan apa saja dan bagaimana usaha Anda untuk menguasai keterampilan skill tersebut. Untuk keterampilan pada abad 21 ini yang penting dan cara menguasainya itu menurut saya ada beberapa keterampilan utama di abad 21 ini. Yang pertama yaitu kreativitas dan inovasi, yang dimana itu berpikir kreatif sangat penting untuk menemukan solusi baru, dan saya melatihnya dengan berlatih brainstorming dan mengikuti kursus design thinking. Yang kedua yaitu kemampuan berpikir kritis, yang dimana melakukan analisis ini mendalam atau atas informasi dan mengambil keputusan yang tepat. Saya melatihnya dengan membaca dan menganalisis kasus studi atau situasi nyata. Yang ketiga yaitu komunikasi dan kolaborasi, yang dimana pentingnya komunikasi yang efektif ini khususnya dalam kerja tim virtual. Dan juga saya berlatih melalui proyek berkelompok, mengasah keterampilan berbicara saya dan mendengarkan aktif. Yang keempat yaitu proses adopsi terhadap teknologi diperlukan adanya tahapan, dan coba Anda jelaskan tahapan adopsi dan penggunaan TIK, dan menurut Anda apakah tahapan proses adopsi teknologi di Indonesia sudah tepat. Dan menurut saya tahapan adopsi dan penggunaan TIK serta penilaiannya yang ada di Indonesia ini
umumnya meliputi yang pertama yaitu kesadaran akan keberadaan teknologi. Yang kedua yaitu ada minat untuk memahami teknologi lebih lanjut. Yang ketiga yaitu evaluasi untuk mempertimbangkan manfaatnya. Yang keempat yaitu trial atau percobaan teknologi secara terbatas. Dan yang kelima yaitu adopsi secara penuh, di mana jika dianggap menguntungkan. Di Indonesia juga adopsi teknologi masih menghadapi tantangan, khususnya di daerah-daerah yang infrastrukturnya itu terbatas. Dan namun pemerintah telah berupaya melalui inisiatif seperti penyediaan internet gratis di sekolah dan pelatihan bagi guru. Yang terakhir, soal nomor 5 yaitu menurut Anda bagaimana proses pembelajaran yang tepat diselenggarakan di sekolah pada era digital saat ini, dan bagaimana pula cara untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Menurut saya yaitu proses pembelajaran di era digital dan cara penilaiannya. Proses pembelajaran di era digital ini sebaiknya memadukan pembelajaran tatap muka dan daring atau blended learning, yang dimana agar siswa itu mendapatkan manfaat keduanya, baik dalam daring maupun dalam tatap muka. Dan pembelajaran yang dapat melibatkan media interaktif ini, simulasi atau kelas virtual yang kolaboratif untuk penilaiannya, evaluasi berbasis portofolio atau penilaian berbasis proyek menjadi metode yang tepat untuk mengukur keterampilan pada abad ke-21 ini, seperti kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi selain penilaian tes tertulis untuk pengetahuan dasar pada di era digital abad 21 ini. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan dan dapat saya jawab untuk soal UTS kali ini. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Shalom Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Thank you.